sekarang harus menggunakan dua pendekatan. Selain modal, yaitu adalah likuiditas. Cash is the king. Dan bahkan 2008 cash is the god. Jadi itu udah berkembang. Jadi kita pendekatannya juga harus dua sekarang. Tidak hanya capital saja, bahwa bank modalnya berapa, tapi bank seberapa jauh likuiditasnya agar terjadi kestabilan di dalam sistem keuangan kalau terjadi gejolak di pasar global dunia. Dan saya melihat mungkin di semester pertama tahun ini itu stimulus ini sudah mulai agak dikurangin sehingga akan terjadi koreksi, dan khususnya koreksi di emerging market dan khususnya di Indonesia. Iya, dan apalagi kita melihat sekarang Yunani sudah mulai kelabakan, ya. Bukan kelabakan lagi, sudah hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Iya. Nah, apa kita mau perlu kayak begitu dulu untuk kita bikin pansus lagi kan? Iya, kan, makanya gitu, ya. kan apalagi sementara di Indonesia kan namanya politik sekarang lagi hot-hotnya, ya, bahwa para politisi ini lagi hot-hotnya. Mereka menggunakan apapun sebagai panggung. Dan semua kelihatannya sudah mulai mengarah ke tahun 2014. Sehingga ini saya terus terang agak khawatir kalau udah kondisi seperti ini terus berjalan, sementara sektor perbankan ini adalah suatu sektor yang sangat sensitif dan seringkali memerlukan aksi gerak cepat untuk menyelamatkannya. Ini kan situasinya bisa jauh lebih buruk lagi. Sepanjang likuiditas tidak terganggu, tidak ada aliran dana keluar, maka perbankan mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Tapi yang berpengaruh adalah kredit perbankan. Banknya masih akan hidup. Karena dia akan mengambil dana pihak ketiga, disekolahin di Bank Indonesia lewat SBI, kemudian dia dapat 6,5%, dia ambil dana cuma 2%. Kan? Nah, orang yang mempunyai likuiditas ini yang mungkin akan bagus. Cuma barangkali kalau situasi politik itu sudah 2014. Sebenarnya kan kalau kita berpikir, kalau kita selalu berpikir 2014, berapa itu? 5 tahun, 2019 lagi, maka kita politik akan menjadi panglima. Tapi belum membuat suatu keadilan dan kesejahteraan. Itu yang menurut pandangan saya, kita sudah harusnya berbicara pada ekonomi. Nah, orang yang bicara ekonomi ini kan tentunya juga tidak mudah. Biasanya orang yang bicara ekonomi itu apolitik. Dia tidak paham politik dan tidak punya kendaraan politik. Kalau politik itu menjadi sandaran hidup, sandaran mencari makan, maka kita akan terus seperti itu. Dan itu harus diingatkan. Ya, apalagi sekarang ini di kalangan politisi terutama sudah mulai bergulir isu 2014 yang dipercepat. 2014 dipercepat. Yang dipercepat. Dan itu akan jadi tendensi buruk menurut saya di dalam demokrasi. Maka kadang-kadang kita berkelakar kan demokrasi yang dilakukan Indonesia kan demokrasi kodok, ya kan, hidup di dua alam, koalisi oposisi ya. Nah, tapi ini sangat mengganggu industri dan sangat mengganggu kepastian usaha. Apalagi sekarang tekanan terhadap barang-barang China masuk di Indonesia. Indonesia akan mengalami masalah di perbankannya. Yang pertama adalah sektor industri, kredit sektor industri drop. 5 tahun terakhir mengalami penurunan. Yang terjadi adalah peningkatan kredit konsumsi. Nah, yang lebih hebat lagi, yang paling lucu di statistik perbankan, kredit investasi suku bunganya jauh lebih tinggi dari suku bunga kredit modal kerja. Artinya apa? Investasi di Indonesia mempunyai risiko yang relatif sangat tinggi. Dan ini juga perlu diingatkan kepada teman-teman politik bahwa kita sudahlah bicara mengenai ekonomi dan mengenai perbankan. Kan kita tunggulah 5 tahun lagi gitu kan. Nanti kita mau main lagi. Kok kita sepertinya injury time gitu kan. Ini kan ini menurut saya sih ya sah-sah saja, tetapi ini tidak membuat masyarakat juga kenyang, tidak membuat masyarakat juga sejahtera hidupnya. Iya, jelas sekali. Apalagi kan kita ketahui investasi di sektor real kan masih lesu di Indonesia. Bahkan kecenderungannya mungkin makin lesu. Kalau dilihat adanya kekhawatiran akan terjadinya krisis ekonomi global yang baru setelah dana stimulus ini habis, kemudian kekhawatiran bahwa situasi politik di Indonesia akan makin panas. Sehingga risiko juga makin tinggi bagi setiap jenis investasi, ya kan? Jadi bagi perbankan ketidakpastian itu semakin ada. Kalau ketidakpastian di sektor real dan akan terjadi penurunan permintaan, maka akan terjadi perlambatan di sektor kredit. Kalau bank mengalami perlambatan sektor kredit, khususnya kredit modal kerja dan investasi, bank itu hanya berdagang uang dan menjual uang ke surat-surat berharga. Ini juga tidak menimbulkan
peningkatan ekonomi. Apalagi saya melihat sekarang financial deepening, seberapa jauh peran perbankan terhadap PDB itu kok rasa-rasanya tidak berkembang, terutama dari sisi kredit. Ini juga ya naiknya cuma pelan lah, 1%, 1,2 dan macam-macam. Kalau orang Jawa bilang timik-timik. Ya timik-timik lah gitu kan ini. Ya, tapi ini bukan mau perbankan. Berbeda dengan krisis 98. Kalau krisis 98 yang jadi problem adalah banknya. Banknya nggak punya duit untuk nyalurin kredit. Tapi sekarang problemnya adalah di sektor real. Banknya punya duit mau nyalurin, nggak diambil-ambil kreditnya. Ya kan ini kan juga menjadi masalah. Sektor real juga nggak bisa disalahin. Karena apa? Kepastian politik juga ragu-ragu dia. Ya kan? Yang kedua, Undang-undang tenaga kerja, saya bikin pabrik digangguin lagi, ya kan? Kemudian saya mau ekspor misalnya, problemnya juga masih banyak, ekonomi biaya tinggi, transportasinya, infrastrukturnya. Nah ini kan seperti di mana harus memulai. Iya, dan kalau begitu data yang diungkapkan oleh siapa ya? BPS mungkin, bahwa dana pihak ketiga di perbankan merosot 0,4% atau berapa? Itu bisa akan terus berlanjut dong. Enggak, gini, kalau kita lihat statistik perbankan, perbankan dana pihak ketiganya tahun 2009 kemarin dan bahkan Januari itu mengalami pertumbuhan. Ya kan, kalau Desember Januari merosot memang. Kalau posisi 1 tahun itu mengalami perkembangan, yaitu sekitar 8%-an. Kreditnya di bawah itu, 6,7 atau 6,8%. Artinya apa? Bahwa terjadi perlambatan di dalam kredit. Cuma pertanyaannya adalah kenapa laba perbankan naiknya luar biasa? 42 triliun dalam 1 tahun kemarin. Nah ini artinya adalah bahwa kreditnya rendah, dananya rendah, kok labanya naik. Ya, ini adalah fenomena yang kita cermati dan ini akan juga menjadi perhatian kita semua. Yang pertama, net interest margin kita masih lebar. Bahkan Indonesia itu masuk net interest margin terbesar di dunia dan di akhirat. Ya kan? Di dunia manapun tidak ada. Nah, inilah yang membuat asing bisa masuk karena akan dapat untung yang besar. Terus yang kedua adalah sektor yang dibiayai itu adalah sektor yang memang kenyal terhadap suku bunga tinggi, yaitu sektor consumer, yaitu kartu kredit, kredit untuk apa saja, kredit motor, kredit mobil itu suku bunganya relatif tinggi. Dan yang ketiga adalah barangkali ini adalah karena memang PPAP, pencadangan bank pada awal tahun 2009 karena itu ada krisis, dipersiapkan cadangan yang besar. Ternyata selamat ya karena memang beberapa kebijakan, maka itu dimasukkan di dalam laba. Jadi 3 itu. Nah, kenapa demikian? Salah satu yang terakhir melatar belakangi ini karena adalah struktur kepemilikan. Asing itu pokoknya labanya tinggi. Nggak peduli yang macam-macam. Mau sektor imajiner kayak sektor konsumsi, sektor real itu labanya tinggi. Jadi orang bank asing itu mempunyai target laba yang tinggi. Itulah yang membuat laba yang tinggi. Dan ini tidak sehat buat industri perbankan. Perbankan itu kan tugasnya memberikan kredit untuk menjadi fungsi intermediasi. Kredit diberikan, sektor real tumbuh itu bisa meningkatkan daya beli itu bisa mendorong pertumbuhan dan macam-macam. Dan lalu, itu tidak terjadi. Kalau begitu lalu bagaimana peran atau enggak letak arsitektur perbankan Indonesia dalam konteks pembangunan perbankan nasional? Ya, kalau kita bicara arsitektur perbankan yang 2004 kemudian 2009, itu kan menempatkan bagaimana struktur bank itu berdasarkan modal. Modal 100 miliar ke bawah, 100 miliar sampai 10 triliun, 10 triliun sampai 50 triliun, 50 sampai ke atas. Dalam pandangan saya, API ini berhasil dalam artian menyerahkan bank-bank kita ke asing. Berhasilnya di situ, ya kan? Kenapa demikian? Karena orang harus tambah modal. Nah, kalau bisnis bank ini bukan bisnis lari cepat, adalah maraton. Setiap meningkatkan volume bisnis harus tambah modal. Nah, lokal tidak punya modal. Nah, selama 5 tahun terakhir ini sudah terjadi transaksi jual beli bank memindahkan ke asing adalah sebanyak sekitar 22 bank, ya kan? Ini sesuatu yang menurut saya kita perlu garis bawahi. Nah, bagaimana membuat arsitektur perbankan? Kita sudah berpikir per sektoral.
Misalnya kita konsentrasi apa? Misalnya, konsentrasi di sektor pertanian, sektor infrastruktur, dan ini kita kembalikan kepada sebelum tahun 88. Kita lihat ada Bapindo, ada Exim, ada Bumidaya, ada BDNA. Kita akan petakan seperti itu. Bukan hanya persoalan modal. Ini yang perlu dipikirkan kalau menurut saya. Karena kalau tidak demikian, itu semuanya akan terjun ke bisnis jual beli sepeda motor, kredit untuk apa saja, rumah, KPR. Kalau rumah mungkin agak ada ininya, value-nya, karena akan mendapatkan. Kalau kredit, misalnya kartu kredit yang suku bunganya tinggi, ini kan orang tidak mengajari investasi, tapi untuk mengajari konsumsi. Apalagi nanti barang masuk dari China, orang tidak belajar tentang produksi, tetapi belajar untuk membeli. Nah, sementara dorongan pertumbuhan ekonomi tidak menciptakan lapangan kerja, kan akan ruwet. Akhirnya apa? Bisnis yang terbaik ya ikut politik. Kan? Politik cari makan kan. Gitu. Menarik sekali apa yang Anda ungkapkan, Pak Eko. Jadi, tapi bagaimanapun juga waktu jua yang membatasi kita. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi dalam program Dialog Development episode berikutnya.